wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Yang saya hormati ibu-ibu jamaah Masjid Mushola Al-Jabar, kemudian yang saya hormati Ustadz dari Bandar Lampung, kemudian Bunda Elis dari Bandar Lampung, kemudian Bunda Eli yang dari Mitro Pekalongan. Hari yang mana pada siang hari ini kita bisa bermuajahah, berkumpul di Mushola Al-Jabar ini dalam rangka tolabul ilmi. Kemudian sholawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau yang selalu kita ikuti jejaknya, yang selalu jadikan suri tauladan di kehidupan kita, dan kita selalu menantikan syafaat beliau nanti di yaumil kiamah. Amin ya robbal alamin. Kami di sini akan mengajak ibu semua. Bu, mau nggak Bu kalau kita selalu disayang sama Allah? Mau ya Bu, saya juga mau Bu. Ada kadang-kadang apa yang harus kita lakukan, kadang-kadang ada yang sederhana, ada yang juga masih meragukan, ada juga yang lebih ekstrim ya Bu ya. Nah, pada hari ini saya membawa 3 rekan saya. Yang satu ini Bunda Ayunda saya yang dari Pekalongan. Ini namanya Bunda Elis. Beliau ini kami sama-sama di suatu tempat yang mengajak kita sama-sama ke Baitullah. Bu, sudah pernah ke Baitullah Bu? Mau Bu ke Baitullah Bu? Pengen, pakai banget gak Bu? Kita anggap saja di sini kita duduk di Mushola Al-Jabar, tapi kita rasakan nanti kita seperti berada di Baitullah Ibu. Ya, seperti itu. Kita bayangkan dulu, kalau hari ini kita membayangkan, besok, lusa, bahkan kita bisa berada di situ, seperti itu ya Bu ya. Kemudian saya kenalkan lagi Bunda saya yang sangat luar biasa, yang telah membawa saya sampai ke sana dan yang sudah memberi support sangat luar biasa. Ini Bunda Elis juga namanya. Ini beliau dari Bandar Lampung. Beliau Bu Dokter ini dia tugasnya di Rumah Sakit Abdul Muluk. Beliau tugas di situ. Kemudian yang satu Ustaz saya yang sangat luar biasa, Ustaz Hanafi, nanti kasih ilmunya ya Pak Ustaz. Untuk kami semua yang di Bandar Sribawono ini, mungkin Bapak baru pertama kali berada di Sribawono. Inilah selama mungkin sehingga nanti ibu-ibu semua bisa ada perbedaan, ada perubahan baik di kehidupan kita yang akan kita lalui pada di kehidupan sehari-hari kita. Nggak pingin-pingin aja, kau pingin banget. Kata-kata kau pingin banget Allah catat dengan niat kuat kita dan mendaftar sepunyanya kita. Saya dulu apa itu 20.000 saya. Ada bunda saya ceritanya. 2015 saya sudah berangkat, saya masih honor, masih di TK. Saya belum ada pakaian seperti ini. Honor itu masih baju-baju seperti biasa honor yang ketat-ketat ya. Nah, jadi saya ini kepingin, lo banget, tapi jangan tapi kata beliau, jangan tapi. Syaratnya apa? Daftar aja. Berapa aja kamu punya? Saya keluarin 20.000, saya nggak malu. 2015 saya menanti hanya 2-3 bulan dulu. Hanya daftar 20.000 bulan Desember 2012 di tanggal 27 Desember 2015 saya berangkat yang pertama kali. Dan yang kemarin keberangkatan sebelum haji ini sama beliau Umi Ida di bulan suci Ramadan ya lihat. Umi Ida di bulan suci Ramadan kita sama-sama ya. Hanya apa Bu yang kita ketemu itu cuma berapa 1 tahun ya ke belakang. Nih Mama Solan ya. Itu siapa? Suami saya. Kita pada umroh di Ramadan ya. Karena haji lama. Ayo
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab syarat saya kedua, saya doakan mudah-mudahan ibu-ibu bisa segera berangkat ke tanah suci, ke Mekah dan Madinah. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, sebetulnya kita ini hidup ini ya tinggal nunggu panggilan ya. Benar nggak? Ya. Panggilan Allah itu ada 3. Yang pertama adalah panggilan Allah ketika kita mendengar suara azan. Itu panggilan yang pertama. Artinya ketika kita mendengar suara azan itu kita diwajibkan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah sholat. Itu yang paling utama, yang wajib. Jadi kalau kita yang bagi yang laki-laki, mungkin juga ibu-ibu, jadi ketika mendengar sholat, mendengar suara azan, kita diperintahkan untuk datang ke masjid, atau minimal kita harus melaksanakan sholat ketika panggilan azan itu datang. Nah, panggilan yang kedua, ibu sekalian, adalah panggilan Allah untuk melaksanakan ibadah haji ataupun umroh. Nah ini. Jadi memang ada syaratnya. Syaratnya untuk melaksanakan panggilan Allah yang kedua ini adalah bagaimana caranya supaya kita itu bisa memenuhi panggilan Allah itu, diantaranya adalah mampu. Nah, jadi kemampuan ini ibu sekalian itu banyak halnya. Banyak orang yang mampu, ya, tapi ada yang belum melaksanakan ibadah ke tanah suci, ada kan? Ada yang biasa-biasa saja sudah melaksanakan ibadah ke tanah suci. Ada yang nggak mampu juga bisa melaksanakan ibadah suci. Nah, jadi panggilan yang kedua itu adalah melaksanakan ibadah ke tanah suci. Nah ini. Nah, panggilan yang ketiga itu adalah panggilan malaikat penyambutnya nyawa. Nah ini. Jadi nggak ada lagi panggilan, cuma ada 3 itu. Jadi tinggal ibu-ibu sekarang tinggal pilih mau nunggu panggilan yang mana. Panggilan ke-1 mungkin ibu-ibu sudah sholat semua. Nah, panggilan yang kedua mungkin belum, karena belum melaksanakan ibadah umroh atau haji. Nah, panggilan yang ketiga, nah ini hati-hati. Karena kemarin itu saya dengar kabar malaikat penyambut nyawa itu sudah arah ke sini. Ya, sudah arah ke Simpang Serbowo ini sampai Pelabuhan Meringga. Nah ini, jadi hati-hati. Jadi jangan sampai 3 panggilan itu, ya, terutama yang 2 itu belum kita datangin, kita sudah terpanggil yang ketiga. Kan kalau betul-betul kita ini mau berangkat umroh, itu ini. Nah, setelah itu sekalian kita tinggal tunggu. Kalau orang sudah daftar pasti dipanggil. Coba ibu-ibu kalau pernah sakit nggak? Pernah ya? Nah, ibu-ibu kalau berangkat ke klinik, ke rumah sakit atau ke tempat berobat itu, kira-kira ibu-ibu datang ke sana itu langsung duduk, ya, duduk aja lama sana, tapi nggak daftar ke tempat pendaftaran di rumah sakit itu. Kira-kira dipanggil nggak? Nggak kan? Ya, nggak akan dipanggil. Kenapa? Karena nggak daftar. Kira-kira begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita kepingin mau ke tanah suci, kepingin ke Arab Saudi, ke Mekah, ke Madinah, ya, tapi kita nggak daftar, ojo harap kita mau berangkat. Jangan sampai kita itu bisa sampai dapat panggilan ketiga nanti, ya sampai malaikat nyawa menjemput kita nggak berangkat umroh. Nah itu sekalian. Nah, masalah sudah menjanjikan, ya. Apa sebenarnya keuntungan orang yang melaksanakan ibadah umroh itu sudah betul-betul dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Keuntungan yang pertama itu adalah orang yang melaksanakan ibadah umroh itu adalah Allah akan memberi rezeki dan menghapus dosa. Ini, ya. Jadi maka Allah akan menghilang kefakiran dan menghapus dosa. Jadi makanya orang yang berangkat umroh, berangkat haji itu nggak ada yang miskin. Coba lihat tetangga-tetangga saudara yang di sana dan sebagainya, dia pulang umroh, pulang haji, apa ada dia yang tambah miskin, ya. Bahkan mungkin dia ada yang tambah sukses, ada yang tambah usahanya tambah lancar dan lain sebagainya. Kenapa? Karena sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang berangkat umroh itu, ya, akan dihilangkan daripada kefakiran dan dihapus daripada segala dosa. Jadi mudah-mudahan kalau ibu-ibu berangkat umroh, ya, mudah-mudahan ibu-ibu akan miskin terus.
ya mudah-mudahan akan diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan harta dan lain sebagainya, dan dihapus segala dosa-dosa. Jangan sampai ibu-ibu nggak punya niat. Jadi ibu-ibu yang ada di sini berangkat atau tidak berangkat, niat itu harus tetap ada, yaitu melaksanakan ibadah karena suci. Jadi ya, tinggal mewujudkannya kapan, ya panggilnya kapan, itu terserah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita punya niat, karena itu adalah merupakan salah satu syarat dan kewajiban kita sebagai orang Islam, kita diwajibkan, diperintahkan untuk melaksanakan ibadah karena suci. Mungkin itu saja, kurang lebih mohon maaf. Saya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.